Fortuners, balik lagi sama gue dengan extended reading untuk Taurus di bulan Maret. Semua klarifikasi yang memang butuh diklarifikasi ya. Gue akan pakai klarifikasinya, gue akan pakai The Muse Tarot. Dan habis itu gue akan jelasin segala pergeseran planet dan segala aspeknya, apa dampaknya untuk Taurus di bulan Maret ini ya. Pakai contekan. Gue akan tetap berusaha untuk memperbaiki cara menyontek yang lebih elegan, tapi pelan-pelan ya bu. Lanjut aja, gue pengen klarifikasi The Knight of Wands. The Knight of Wands di bagaimana dunia melihat kalian atau orang lain melihat kalian ya. Knight of Wands, energi Sagittarius. Mungkin kalian dealing dengan Sagittarius. Knight of Wands, apa sih klarifikasi untuk Taurus di bulan Maret? Knight of Wands tuh Muse of Materials. Kebalik energi kalian sendiri. Muse of Materials itu King of Pentacles, Two of Cups, Nine of Pentacles. Jomblo, udah itu kebebasan. Knight of Wands, kebebasan player. Nggak bilang gue kalau kalian jadi player, enggak. Tapi yang jelas Knight of Wands itu memang selalu representasi dari kebebasan itu sendiri ya. King of Pentacles, nilai, komitmen, institusi ya. Kebalik, komitmen itu sendiri kebalik ya kan? Kebetulan ada Lilith dan Uranus di Taurus ya. Jadi Taurus, dan itu ada Two of Cups, komitmen itu sendiri, soul contract ya. Nine of Pentacles, jomblo, mandiri, independen, kecukupan. Kalian akan break the rules, menjadi yang independen ya. Kalian akan nge-break komitmen itu. Dan gue ingin klarifikasi Ace of Wands di komunikasi, mindset, dan persepsi. Klarifikasi Ace of Wands untuk Taurus di bulan Maret. Four of Swords, Knight of Voice, Page of Wands, Seven of Pentacles. Kalian baru keluar dari kegelapan, dari tunnel itu. Tapi lihat nggak ceweknya itu pakai bridal wedding gaun wedding pernikahan. Ace of Wands itu kalian niat untuk kontemplasi ya, memahami segala pelajaran dan ya mencoba untuk mengerti bagaimana kalian ingin melihat ke depan dari apapun yang kalian pahami dari pembelajaran kalian itu sendiri. Knight of Voice, Knight of Swords ya. Ini energi Gemini. Kalian ingin mengungkapkan kebenaran sebagaimana adanya. Straight to the point. Page of Wands. Kalian akan memulai segala sesuatunya. Kalian sudah mulai. Kalian punya semangat dan motivasi untuk memulai sesuatu yang baru itu sendiri. Ya. Gue pingin klarifikasi judgment di keseharian kalian dan kesehatan kalian. Energinya Scorpio. Ya mungkin kalian dealing dengan Gemini juga atau Scorpio. Knight of Cups, King of Wands, energinya Aries,
atau Leo atau Sagittarius. The Strength, energinya Leo. Di sini ada mungkin kalian mengambil sikap, ya judgment ini kalian sudah mengambil sikap untuk mengakhiri suatu hubungan, ya. Mungkin Leo, tapi yang jelas kalian diminta untuk kuat. Taurus, Gemini, Cancer, Leo. Di rumahnya Leo ada Four of Pentacles. Kalian sudah menarik diri, ya, dari dating scene, ya, dari situasi perdatingan, dunia kencan, tralala. Karena penilaian kalian sendiri, judgment. Gue pengen klarifikasi. The Emperor, energi Aries. Kalian berusaha untuk moving forward, moving on, ya, dari apapun drama yang sebelumnya terjadi. Gue pengen klarifikasi Two of Wands di relationship kalian. Jawaban klarifikasinya please untuk Taurus di bulan Maret. Knight of Pentacles, energinya Virgo. The Tower, energinya Scorpio. High Priestess, Silence, energinya Pisces. Temperance, energi Sagittarius, healing, ya, dan dingin. Alam bawah sadar kalian ini mungkin tentang pihak ketiga, ya, The Empress, pihak ketiga, yang memang harus healing dari pihak ketiga itu sendiri, atau kalian pihak ketiga. Kalian ingin melepaskan diri kalian dari skema pihak ketiga atau perselingkuhan, whatever itulah, ya. Yang jelas di relationship kalian, Two of Wands ini, persimpangan jalan itu, ya. Kalian dapat Virgo, itu buat kalian ada di ini Leo, Virgo. Kalian ingin memahami Page of Pentacles. Kalian ingin mempelajari, mencoba untuk mengerti, menyusun rencana dan strategi untuk kedepannya. Tower, fondasi yang sudah runtuh karena pilihan itu sendiri. Yang memang sudah fondasinya nggak cukup kuat, ya. High Priestess, ini intuisi kalian tajam, tapi ada misteri di situ, ada hening, tidak ada komunikasi. Kalian merasa kesepian. Di rumahnya Pisces ada Five of Pentacles. Kalian merasa di ignored, dicuekin, ditinggalkan. Gue pengen klarifikasi The Empress di sisi finansial, ya, transformasi, sex, intimacy, warisan, properti, pajak. The Empress klarifikasi untuk Taurus. Mungkin kalian dealing dengan Taurus juga, atau Libra, atau bahkan Aquarius. Aquarius, maaf.
Pisces. Ya, ini energi Pisces. Dan Venus juga di Pisces. Di Empress itu energinya Venus. Di Empress klarifikasinya untuk Taurus di bulan Maret, please. Two of Wands lagi, ya kan. Five of Pentacles lagi, tapi kali ini kebalik. Five of Swords. Kalian di persimpangan jalan untuk keluar dari state of mind, merasa kurang, insecure, merasa terkucilkan, merasa kesepian. Kalian ingin keluar dari state of mind itu, ya. Dan kalian akan menghadapi apapun itu konfliknya. Ngekat semua yang memang sudah tidak berguna lagi untuk kalian. Alam bawah sadar kalian, Six of Wands, energinya Leo. Di rumahnya Leo, balik lagi. Four of Pentacles. Kalian lagi menarik diri. Dan kalian akan mengakui. Atau kalian akan dapat pengakuan. Kalau cross watcher atau kalian sendiri itu menarik diri. Ya. Six of Cups ini tentang masa kecil kalian, ya, atau masa kanak-kanak kalian atau anak-anak kalian. Yang jelas ini keterikatan, ini karma juga, karmik, ya. Gue pengen klarifikasi King of Wands di travel, wisdom dan filosofi, juga foreign, atau segala sesuatu yang asing dan baru. Three of Cups, reuni, rekonsiliasi, ya, pihak ketiga. The Magician, energinya Gemini, Virgo atau Aquarius. Yang jelas itu energinya Mercury. Mercury masih ada di Aquarius, yang mana itu tentang Ten of Swords. Di rumahnya Aquarius ada Ten of Swords, ya. Deception, pembunuhan karakter. Yep. The Wheel of Fortune, karma, energi Jupiter di Aquarius juga. Ten of Swords. Atau energi Pisces dan juga Sagittarius. Tentang pihak ketiga itu sendiri yang mencoba untuk merealisasikan apapun itu imajinasinya dan mimpinya, ya. Dan karma tapi terhenti oleh karma itu sendiri. Again, pengakuan atau diakui, energi Leo. Gue pengen klarifikasi Ten of Swords, ya, di status sosial, karir, reputasi, juga long term goals kalian. Judgment kebalik, energi Scorpio. The Moon, Pisces dan Cancer. Three of Pentacles, The Devil. Ouch. Capricorn, toxic, ya. Alam bawah sadarnya adalah toxic karena mengikat kita untuk mampu berevolusi atau bertransformasi untuk menjadi yang lebih baik. Mengikat kita untuk menjadi di zona nyaman kita. Entah itu zona nyaman itu nggak selalu benar-benar nyaman, tapi begitu melewati periode tertentu, yang sakit pun menjadi nyaman. Gitu loh. Batasan itu sangat tipis soalnya. Yang sengsara, derita pun bisa menjadi sebuah zona nyaman.
jadi sulit ditinggalkan gitu. Jadi sedikit toxic. Ini energi yang Capricorn ya. Travel, movements, foreigns, King of Wands, Aries, ending, moving on, karma, alam bawah sadar ya. Dan di situ di Capricorn itu ada Pluto, transformasi. Oke, Ten of Swords itu klarifikasinya the judgment, kebalik. Tidak ada kesempatan kedua. Kita harus lahir kembali untuk menjadi new version of us gitu. Menjadi versi yang terbaru dari diri kita sendiri. The Moon, segala hal yang rahasia, segala hal yang misteri, segala hal yang tidak terungkap. Energinya Cancer, juga Pisces. Tentang segala hal yang kita merasa kesepian itu. Five of Pentacles, kehilangan ya. Tentang kita menarik diri di home and family. Tentang misteri itu sendiri. Three of Pentacles, pihak ketiga, kolaborasi. Oke, gue pengen klarifikasi the Chariot di ending, closure, karma, limiting beliefs, alam bawah sadar kalian. The Sun. Ini energi Leo. Mungkin kalian berhubungan dengan Leo. Tapi matahari ada di Pisces. Mungkin kalian berhubungan dengan Pisces. Ya, kesepian itu sendiri, kalian ingin moving on dari kesepian. Kalian juga sudah bosan menutup diri. Kalian ingin mencoba untuk membuka diri kalian sendiri. Kalian di rumahnya Leo ada Four of Pentacles. Dan ini terang loh, The Sun itu matahari. Ada terang yang akan membuat kalian bisa lebih moving on gitu, moving forward, mengambil kembali kendali kalian sendiri, kontrol, kuasa akan hidup kalian sendiri. Teralala gak sih? Balik lagi, Four of Materials, Four of Pentacles, menarik diri. Dan Justice, energi Libra, keseimbangan. Itu kayaknya gue lebih ngelihatnya sebagai full moon in Libra di bulan Maret ya. Tentang judgment ini sendiri. Di rumahnya Libra ada judgment. Kesempatan kedua kalinya untuk memperbaiki. Tentang bagaimana kita menilai. Dan bagaimana kita akan approach kita di kesempatan kedua itu. Ya, alam bawah sadar. Nine of Wands. Titik jenuh. Sebelum benar-benar kita melepaskannya. Jadi mungkin beberapa dari kalian itu ingin menuntut kebenaran, ingin menuntut keadilan. Dengan kesempatan kedua untuk memperbaiki cara melihat kita atau persepsi kita, ya. Sebelum kita benar-benar merelakan dan melepaskannya. Alam bawah sadar kalian, Two of Swords dan Four of Wands. Gue pengen klarifikasi Two of Swords ya. Two of Swords klarifikasi untuk Taurus di bulan Maret. Two of Swords.
Nine of Cups, Ten of Swords, Seven of Cups, elusif. Sudah kubayangkan. Yes. Queen of Cups kebalik, delusif. Gini ya, gue tadi bilang Two of Swords itu bukan kita kurang informasi sebelum kita mengambil keputusan, bukan. Two of Swords itu pilihan, ya. Tapi kita seakan-akan, lihat gambarnya, dia matanya ditutup kan, seakan-akan dia nggak tahu, kurang informasi. Jadi dia tidak tahu harus memutuskan apa. Tapi ada perspektif lain dari simbol ini. Kalian tidak mampu melihat pilihan-pilihan itu sebagaimana adanya. Kalian menolak kenyataan. Nine of Cups, elusive, entertainment, pelarian. Yang penting happy. Ten of Swords, deception, pengkhianatan pada diri sendiri. Seven of Cups, ilusi, pilihan-pilihan itu yang kelihatannya memabukkan, membuat kita senang. Sebenarnya kita nggak tahu apa yang bikin kita senang. Ilusi. Alam bawah sadarnya, Queen of Cups kebalik. Kita tidak tahu mencintai diri kita sendiri. Energinya Cancer. Energinya Cancer. Ilusif. Kita ingin memulai sesuatu yang baru. Dan ini gestar pemulihan, takdir, wish fulfillment. Two of Cups, ikatan itu sendiri. The Devil. Kalau salah satu dari kalian, entah crosswatcher, ya, yang punya karma, belum bisa menyelesaikan karmanya, Two of Cups ini, ya, sifatnya bisa menyakitkan atau menyembuhkan. Yang jelasnya baik atau buruk, ini sama-sama mengikat. Lagi energi Aquarius, Ten of Swords, Queen of Pentacles, energi Capricorn, untuk mengambil sikap. Dan ada Pluto di situ, transformasi. Energi Venus, di Empress lagi. Venus ada di Pisces, kesepian kalian, rasa kosong yang kalian alami dalam diri kalian sendiri. The Lovers, energi Gemini, pilihan itu sendiri ada di kalian. Seven of Swords, tentang selingkuh, tentang pengkhianatan. Tahukah kita di saat kita selalu terlalu berandai-andai atau delusif, kita mengkhianati diri kita sendiri? Gue sekarang udah segitu aja untuk tarotnya, klarifikasinya, ya. Gue mau baca pergeseran planet dan segala aspeknya itu berdampak apa buat Taurus di bulan Maret. Mars itu masuk ke Gemini tanggal 3 kemarin, ya. Di rumah Gemini kalian ada Five of Cups, emotionally lost. Kalian merasa kehilangan. Pernahkah kalian merasakan kalian kehilangan diri kalian sendiri?
Tanggal 4 Merkuri konjang Jupiter. Merkuri di Gemini. Gemini, maaf. Merkuri emang planetnya Gemini. Tapi Merkuri lagi di Aquarius. Ten of Swords. Jupiter. Di Jupiter itu ya di Aquarius juga. Disruptif atau pembelajaran. Menghancurkan atau pembelajaran. Ten of Swords, pembunuhan karakter. Deception. Tanggal 5, Moon masuk ke Sagittarius, bulan masuk ke Sagittarius. The Empress. Di rumahnya Sagittarius itu ada The Empress. Nomor 3, pihak ketiga memulai sesuatu yang baru. Ini energi Venus. Venus di Pisces. Balik lagi, kesepian, kesendirian, merasa kurang, merasa ditinggalkan. Tanggal 7, Moon in Capricorn. Untuk segala hal yang sifatnya duniawi, fondasi kita, status kita, ya, King of Wands. Di rumah ke-9, di rumahnya Sagittarius ada King of Wands. Kita akan bertindak, kita akan mengambil sikap kita, kalian. Kita juga sih. Jupiter gua ada di Taurus. Tanggal sextile dengan Venus. Ya, kita akan mengambil sikap ya, dan mengatasi rasa kesendirian kita itu ya, state of mind dari loneliness itu sendiri ya. Tanggal 10, Sun konjang Neptune. Sun di Pisces, Neptune di Pisces. Sama-sama di Pisces tentang kesendirian itu sendiri, state of mind. Ini semua persepsi kita sendiri. Kalau emang kalian merasa itu adalah sesuatu yang ideal untuk mengorbankan diri kita sendiri, dan itu idealnya, nggak ada yang salah dengan itu sih. Cuman ya, orang dari persepsi yang lain, orang akan bilang ya, kalian menghancurkan hidup kalian sendiri. Tanggal 12, Moon masuk ke Pisces, konjang Venus. Lagi-lagi tentang kesendirian, kekosongan batin kita ya. Itu semua berdasarkan persepsi. Secara emosional kita pun terlalu dreamy. Tanggal 13, Venus konjang Neptune. Be kreatif, tapi jangan terlalu halu. Tanggal 14, Moon masuk ke Aries dan sextile dengan Saturn di Aquarius. Di Aquarius, di Aries. Energinya, Moon di Aries. Kalian ingin moving forward, moving on, ya, meninggalkan segala apapun dramanya, ya, itu harus melewati yang namanya pembunuhan karakter, membebaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama. Tanggal 15, Merkuri masuk ke Pisces. Merkuri masuk ke Pisces. Balik lagi, Merkuri itu tentang komunikasi, tentang mindset, tentang pola pikir, tentang persepsi. Jadi
Take time for yourself, relax. Karena begitu kita relax, kita lebih bisa melihat segala sesuatunya lebih clear. Karena Pisces itu delusif banget loh. Ngomong sama diri gue sendiri, hahaha. Secara gue Pisces gitu kan. Terus tanggal 16, Sun sextile Pluto. Matahari masih di Pisces, Pluto di Capricorn. Ya. Balik lagi, Pluto ada di King of Wands. Sikap kita apa? Menghadapi kesendirian dan kekosongan batin kita. Tanggal 18, Venus sextile Pluto, uguale kalau bahasa Italia. Sama. Ya. Apa tindakan kita? Yang jelas kali ini lebih sifatnya relationship sih. Memang relationship. Tanggal 20, matahari masuk ke Aries. Tanggal 20, saatnya kalian untuk move on. Karena energinya memang cerah di daerah ending closure. Ya. Karena Aries buat kalian itu kan di ending closure the karma, limiting beliefs. Kalau kalian nggak bisa move on, itu cuman pandangan kita ngeblur aja gitu. Tanggal 21, Venus masuk ke Aries. Jadi Venus meninggalkan kesendiriannya di Pisces, menuju ke Chariot, moving on, fokus into relationship. Dan Moon itu lagi di Cancer saat itu. Ya. Emotionally kita menarik diri kan, untuk bisa moving on. Tanggal 22 dengan bulan di Cancer, trine Merkuri di Pisces. Four of Pentacles, Five of Pentacles. Dengan kita menutup diri, abis dari 4 ke 5 dong. Dengan kita menutup diri, yang menarik diri, sadarin gak sih kita merasa kesepian? Kesepian itu karena kita menarik diri. Coba kalau kita terbuka, mungkin gak kita kesepian? Enggak lah ya, kan gitu. Tanggal 23, Merkuri square Mars. Ya. Merkuri di Pisces. Balik lagi, Merkuri di Pisces, Mars di Gemini. Five of Pentacles, Five of Cups. Dari 10 sama 10, 5 itu setengah-setengah. Ya. Dan dengan kekurangan kita atau kehilangan kita, entah itu secara material, entah itu secara emosional, itu yang memancing kita sebenarnya. Kalau kita gunakan secara positif, itu bisa membuat kita transformasi. Itu yang bisa nge-trigger kita untuk berubah. Merkuri square Mars. Tapi di sini ada clash, bentrok ya, antara punya duit punya waktu dan punya duit punya waktu enggak, dengan keinginan untuk move on itu sendiri ya, karena ada rasa tenggelam secara emosional, jadi ada clash itu sendiri. Tanggal 26, Sun konjang Venus di Aries. Tapi hasratnya kalian adalah move on. Ya, clash-nya di situ. Kalian menghadapi Sun dan Venus. Segala hal yang memang kalian sudah sadari kalau kalian harus moving on ya. Tapi kalian merasa segala sesuatu yang sudah terjadi itu sangat mengikat kalian.
entah secara materi, bahkan emosional. Di tanggal 27 bulan masuk ke Virgo, ya, bulan di Virgo, trine Pluto. Virgo. Secara emosional kalian mau mencoba untuk mengerti dan memahami, belajar untuk mengerti. Dan itu juga yang membuat kalian, memotivasi kalian untuk mengambil sikap. Di rumahnya Capricorn, Pluto, itu ada King of Wands, energi Aries. Mengambil sikap untuk moving forward. Dan tanggal 28 full moon di Libra, ending. Demi keseimbangan diri kita sendiri dan kesehatan diri kita, kesehatan batin kita, mental kita, jiwa kita. Penilaian-penilaian apa yang sebaiknya kita tinggalkan? Tanggal 29 Mercury in Pisces konjang Neptune. Jangan terlalu halu dengan kesendirian itu, kesepian itu, kekosongan itu. Jangan di blow up, jangan dibesar-besarkan. Dengan energi yang Mercury di Pisces dan konjang Neptune, Neptune idealnya mimpi, dreaming. Ya. Kadang kita tuh sering ya, namanya juga manusia ya, melebih-lebihkan hiperbol sebuah state of mind kita. Tanggal 30 Venus di Aries, sextile Saturn di Aqua. Moving forward, lahir kembali, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, bahkan cara berpikir yang lama. Tanggal 31 sama sih, Sun sextile Saturn. Sunnya di Aries, Saturnnya di Aqua, masih sama energinya. Oke Taurus, semoga berguna, bermanfaat. Gue harap nggak ada yang tersinggung, karena kita semua ngalamin hal-hal down ya kita. Ya, Eke pun juga pernah melewati itu. Jadi take it just a grain of salt. Periode-periode yang agak-agak asin, kalau nggak pahit, kita juga lewat. Oke, dah.